Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. How are you today? Okay, thank you. I'm fine too. Jadi siapa KM-nya sekarang? Yoga atau siapa? Ya, Yoga, silahkan pimpin doa. Oke, terima kasih Yoga yang sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai ke materi, kabarnya kita sekarang membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini itu adalah untuk kalian dapat memahami tentang social function, generic structure, dan definisi dari descriptive text. Dan juga kalian dapat membuat atau nanti membuat video tentang descriptive text. Nah, sebelumnya ada yang tahu tentang gambar ini? Oke, Krisna silahkan. Ya, betul. Ini adalah Monas. Nah, ada yang tahu ini di mana? Ya, silahkan Yoga. Betul. Ini berada di Lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Dan sekarang siapa yang dapat mendeskripsikannya? Ayo, silahkan. Ya, Rizky, betul. Monas itu mempunyai emas yang sangat besar ya di atasnya. Ya, betul. Tingginya itu 137 meter. Siapa lagi yang bisa mendeskripsikannya? Ya, betul. Monas itu dibangun tanggal 17 Agustus 1961 dan selesai tanggal 12 Juli 1975. Oke, cukup. Sekarang kita masuk ke dalam definisi dari deskriptif itu sendiri. Descriptive text is a text to describe something, people, animals, and things, especially in detailed description. Jadi descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu, baik itu orang, baik itu binatang ataupun benda. Jadi dideskripsikannya secara detail. Selanjutnya adalah social function dari descriptive text itu sendiri. Jadi social function for this descriptive text is to present fact and information about the subject by describing its part, characteristic, etc. Jadi kita fungsi sosial ini untuk mempresentasikan fakta, informasi tentang sebuah subjek dengan mendeskripsikan bagiannya atau karakternya dan sebagainya. Descriptive text has two general structure. First is identification, and the second is description. Identification, it identifies the phenomena to be described. Jadi, pada tahap identifikasi ini kita itu mengidentifikasi fenomena untuk kita deskripsikan. Dan pada tahap description, we describe parts, qualities, and characteristics of the person, place, or things to describe. Jadi pada tahap deskripsi ini, kita mendeskripsikan bagian atau quality atau karakter dari seseorang atau dari tempat atau dari benda yang akan kita deskripsikan. Next is language features of descriptive text. Descriptive text has three language features. First is use of simple present tense. Second is using a lot of adjective. And the last is use identifying process. Jadi dalam descriptive text ini kita mempunyai fungsi bahasa, yaitu adalah untuk
Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Yang kedua adalah menggunakan using a lot of adjective. Jadi dia menggunakan banyak sekali kata sifat. Yang terakhir adalah identifying process, yaitu adalah kita mengidentifikasi dulu, proses mengidentifikasi suatu untuk kita deskripsikan. Oke, berikutnya adalah contoh dari descriptive text tentang The Leaning Tower of Pisa. Silahkan disimak. Nah, sekarang adalah contoh dari descriptive text tentang The Leaning Tower of Pisa. Nah, kita baca bareng-bareng ya. The Leaning Tower of Pisa is a building in Pisa, Italy. It is a bell tower. It is famous because it is not vertical. In 1990, the tower was leaning at 5.5 degrees and increasing. After that, much restoration work has been done to stop it from falling over completely. There was scaffolding all around the tower for 20 years. On 26 April 2011, the last bit of scaffolding was removed so that the tower can be seen properly again. The height of the tower is about 56 meters from the ground. Its weight is about 14,500 tons. It now leans at about 3.99 degrees. The tower has 294 steps. When the second floor was built in 1178, the tower started to lean. This was because it had a small 3 meters foundation in soft soil. The design of this tower was bad from the beginning. Construction was stopped for almost 100 years because the people of Pisa were often at war with Genoa, Lucca, and Florence. Nah, sekarang kita bahas general structure dari contoh yang tadi sudah kita baca bareng-bareng. Masih ingat kan? Pada generic structure dari descriptive text itu ada dua. Yang pertama itu adalah identification. Nah, ini yang disebut dengan paragraf identifikasi. Yang mana pada paragraf ini kita hanya diperkenalkan kepada The Leaning Tower of Pisa itu sendiri. Jadi pada paragraf identification itu hanya berisi tentang introduction about the place. Nah, yang kedua ini adalah description. Yang disebut paragraf description ini ada pada paragraf kedua dan ketiga. Yang mana pada bagian description ini dibahas atau dideskripsikan lebih mendetail. Oke. Sekarang kita masuk ke language features. Yang pertama itu menggunakan identification process. Untuk membuat suatu teks deskriptif, kita perlu mengidentifikasi benda atau objek yang akan kita buat, yang akan kita deskripsikan. Yang kedua adalah menggunakan simple present tense, yang mana fungsi dari simple present tense itu adalah mengatakan kebenaran. Contohnya di sini seperti The Leaning Tower of Pisa is a building in Pisa, Italy. Pada simple present tense terdapat rumus subject ditambah
verb atau to be is am, are, contohnya, dan juga objek atau complement. Nah, contohnya untuk simple present tense itu adalah ada pada kalimat The Leaning Tower of Pisa is a building in Pisa, Italy. Yang mana subjeknya itu sendiri adalah The Leaning Tower of Pisa dan menggunakan to be is. A building in Pisa, Italy itu digunakan sebagai complement. Dan yang ketiga pada language features dari descriptive text itu banyak sekali menggunakan kata adjektif atau kata sifat. Contohnya seperti kata yang berwarna hijau yang ada dalam video ini. Oke, sekian contoh dan penjelasan untuk materi deskriptif teks kali ini. Semoga kalian paham. Nah, sampai sini saya harap kalian paham dengan materi deskriptif teks ini. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Vicky silahkan. Apa yang ingin ditanyakan? Nah, pertanyaan bagus. Pada deskriptif teks ini kita menggunakan simple present tense yang mana rumusnya itu adalah subject ditambah verb 1 ditambah juga complement. Contohnya adalah The Leaning Tower of Pisa is a building in Pisa, Italy. Yang mana subjeknya itu adalah The Leaning Tower of Pisa dan verbnya itu adalah is. Kemudian complementnya itu adalah a building located in Pisa, Italy. Oke, sampai situ paham? Ya, terima kasih. Oke anak-anak, sekarang tolong buat video yang berisikan tentang descriptive text, historical place, dan bagi yang membuat sendiri, kalian membuatnya sendiri tanpa melihat Google, itu ada tambahan nilai plusnya. Tapi kalau kalian mau lihat Google juga nggak apa-apa. Ya, dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 16, dan ini dikumpulkannya itu via Google Classroom ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.